Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali, ya, seperti biasa secara daring online. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu dan itu yang harus kita syukuri. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau hingga akhir zaman nanti. Baik anak-anakku kelas 10 yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita masih mengenai perdebatan dalam sebuah diskusi, forum diskusi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang yang pertama pengertian masalah dan debat, kemudian langkah-langkah perdebatan atau langkah-langkah diskusi. Kemudian kita juga sudah membicarakan tentang struktur debat dalam diskusi. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas beragam tanggapan perdebatan dalam diskusi. Jadi ketika kita berdiskusi, ya, ada beberapa jenis tanggapan yang bisa kita ajukan pada saat diskusi itu berlangsung. Apa saja jenis-jenis tanggapan, ragam tanggapan dalam diskusi itu nanti akan kita bahas satu persatu. Baik, kita mulai ya. Di seorang peserta diskusi, seorang peserta debat yang baik tidak akan puas dengan hanya menerima penjelasan dari peserta lainnya. Nah, jadi diawali dengan menginformasikan kepada kita bahwa apabila kita menjadi seorang peserta debat atau peserta diskusi, itu dikatakan baik apabila kita itu tidak puas dengan hanya menerima penjelasan dari peserta lainnya. Ia akan bertindak aktif dengan berbagai tanggapan. Apabila ada yang tidak sesuai dengan pandangannya, ia mempertanyakan ataupun memberikan sejumlah tanggapan. Suatu tanggapan dalam jalannya debat atau diskusi bisa berupa pertanyaan, dukungan, sanggahan, kritik atau saran. Jadi ketika kita memang sudah terlibat di dalam sebuah diskusi, maka kita harus aktif, ya, tidak dengan mudah merasa puas dengan apa yang disampaikan oleh peserta yang lain. Nah, tergantung kita nanti misalkan debat itu berada pada pihak yang mana, berada pada pihak yang pro atau pihak yang kontra, itu masing-masing mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Baik, tadi sudah disampaikan bahwasannya suatu tanggapan dalam jalannya suatu diskusi bisa berupa pertanyaan, dukungan, sanggahan, kritik maupun saran. Yang pertama, ya, tanggapan yang berbentuk pertanyaan. Pertanyaan kita ajukan ketika ada yang tidak jelas, ya. Pertanyaan harus disampaikan setelah mendapat kesempatan dari moderator dengan tetap memperhatikan keefektifan kalimat dan kesantunan berbahasa. Jadi seperti itu. Jadi manakala kita akan memberikan tanggapan dalam bentuk pertanyaan, itu karena di dalam sebuah diskusi resmi seperti seminar misalnya, itu ada moderator yang bertugas mengendalikan jalannya acara, jalannya diskusi, maka
ketika kita akan mengajukan pertanyaan maka harus izin dulu ya. Dan apa yang akan kita sampaikan, pertanyaan yang akan kita sampaikan itu harus sudah mendapatkan kesempatan dari moderator. Jadi tidak boleh semaunya sendiri ya. Kemudian setelah mendapatkan izin dari moderator, langkah selanjutnya adalah menyampaikan pertanyaan itu dengan kalimat yang efektif dan juga harus memperhatikan kesantunan. Itu kesantunan itu ya bisa kesantunan berbahasa, juga bisa kesantunan di dalam bersikap. Dua-duanya harus kalian perhatikan. Ada contohnya, contoh yang dimunculkan di situ. Terima kasih moderator, saya ingin berbicara tentang cara menjawab pertanyaan ketika diwawancara dalam proses melamar pekerja. Apakah langsung menjawab secara apa adanya atau kita harus sedikit berdiplomasi dengan basa-basi terlebih dahulu. Nah, yang kedua misalnya ada, terima kasih moderator, ada 2 buah pertanyaan yang ingin saya ajukan. Pertama, bolehkah ketika diwawancara itu kita mengajukan jumlah gaji tinggi? Kedua, bagaimana sikap yang baik ketika diwawancarai agar kita tampak santun atau tidak menyinggung perasaan pewawancara? Seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan tadi. Selain yang ada di buku kalian tadi, harus mendapatkan izin dari moderator, disampaikan dengan kalimat yang efektif, disampaikan dengan penuh kesantunan. Ada lagi ketika kalian akan mengajukan pertanyaan, awali dahulu dengan narasi-narasi yang terkait dengan pertanyaan. Ya, otomatis sebelum kalian mengajukan pertanyaan, si pemakalah atau narasumber atau peserta diskusi yang lainnya kan menyampaikan, memaparkan apa yang menjadi pandangannya. Nah, kemudian kalian ketika akan bertanya juga sedikit memberikan narasi. Contohnya yang bagus seperti yang nomor 1 ini ya. Terima kasih moderator, saya ingin bertanya tentang cara menjawab pertanyaan ketika diwawancarai. Nah, otomatis tadi peserta diskusi yang lain kan pernah juga membicarakan tentang bagaimana cara menjawab pertanyaan ketika diwawancarai. Nah, itu kamu jadikan sebagai sumber pertanyaan. Artinya sebelum pertanyaan itu kalian munculkan, terlebih dahulu kalian harus menyampaikan narasi yang terkait dengan pertanyaan itu. Misalnya Pak Eko beri contoh, misalkan begini. Terima kasih moderator, tadi saya mendengar bahwasanya narasumber mengatakan bahwasanya bangsa Indonesia ke depan harus bisa keluar dari pandemi COVID-19 ini dengan cepat. Nah, pertanyaan saya, bagaimana usaha yang dilakukan pemerintah agar bisa mempercepat selesainya pandemi tersebut. Nah, jadi diawali dengan narasi-narasi yang terkait dengan pertanyaan terlebih dahulu itu. Kemudian jenis tanggapan yang kedua setelah pertanyaan ada dukungan. Perhatikan pernyataan berikut. Hadirin peserta seminar, hadirin para peserta seminar ini keliru ya, kurang tepat ya. Karena hadirin itu sudah banyak, para itu juga sudah banyak jamak, jadi gunakan salah satu saja. Hadirin peserta seminar, terus terang persiapan saya untuk PON nanti pun agak kurang karena latihan yang kurang optimal. Usia saya sudah cukup tua. Meskipun menurut banyak orang justru pengalaman itu lebih penting dalam meraih banyak emas nanti. Namun yang jelas saya akan tetap berbuat yang terbaik dalam membawa nama baik Jawa Barat misalnya. Nah, terhadap pernyataan narasumber di atas, kita bisa saja menyatakan setuju atau tidak setuju. Misalkan yang setuju, saya kira Anda harus memperoleh kesempatan yang leluasa dalam berlatih. Prestasi dan jasa-jasa Anda selama ini patut kami hargai. Pernyataan yang tidak setujunya misalnya, usia bisa menjadi penghambat prestasi olahraga seperti yang dialami saudara ketika berlatih pun menjadi kurang
optimal, misalnya seperti itu. Nah, perbedaan sikap seperti ini sering kita jumpai dalam berbagai kesempatan, apalagi di dalam forum diskusi. Silang pendapat antara pihak yang setuju dengan yang tidak setuju sangatlah wajar. Beragam pendapat akan kita jumpai di dalamnya. Kita harus terbuka menghargai perbedaan pendapat tersebut. Berarti kalau jenis tanggapan yang kedua yaitu dukungan, berarti masuknya ke ini ya, ranah yang setuju seperti itu. Kemudian langsung saja kita masuk ke jenis tanggapan yang ketiga. Nanti untuk yang atas itu kalian bisa baca-baca sendiri. Nah, coba contohnya itu ada, nanti kalian baca sendiri, kemudian Pak Eko sampaikan keterangan di bawahnya. Teks di atas mengungkapkan sebuah dukungan terhadap aspirasi masyarakat, ya, aspirasi masyarakat atas perlunya penutupan tempat-tempat hiburan selama bulan Ramadan. Suatu dukungan memang tidak sekedar pernyataan saya dukung atau saya setuju. Suatu dukungan perlu disertai alasan dan data yang meyakinkan. Jadi di dalam sebuah diskusi, ketika kalian memang setuju dengan pendapat orang lain, kalian mendukung pendapat orang lain, maka tidak hanya sekedar ngomong saya dukung, saya setuju, akan tetapi harus disertai alasan dan data-data yang meyakinkan. Hal yang perlu dikemukakan dengan jelas adalah alasan mendukung ataupun tidak mendukung. Dengan cara demikian, pihak yang mendapat dukungan pun akan mendapat dorongan mental untuk bertindak terus secara rasional. Sementara itu yang tidak didukung akan menerima dengan ikhlas dan memahami kekeliruan yang telah dilakukan dengan lapang dada. Jadi itu, jangan hanya sekedar saya setuju, saya tidak setuju, saya cocok, saya tidak cocok, akan tetapi harus kalian juga menyertakan alasan dan data-data yang meyakinkan. Setuju alasannya apa? Tidak setuju alasannya apa? Itu. Kalau kalian bisa menyampaikan seperti itu, nanti ada kebaikan di situ. Karena tabiat manusia ya, manusiawi, kalau kita mempunyai pendapat kemudian tidak didukung oleh orang lain, ada perasaan yang tidak mengenakkan hati kita. Makanya harus disampaikan dengan yang penuh perhatian seperti itu. Kemudian jenis tanggapan yang ketiga ada sanggahan. Sanggahan disampaikan ketika ada pernyataan pemakalah yang bertentangan atau kita tidak setuju dengan uraian atau pendapat peserta diskusi lain. Oleh karena potensi untuk menyinggung peserta lain itu lebih besar, sanggahan harus disampaikan dengan pilihan kata yang tepat. Jangan sampai kita menyinggung perasaan pihak yang pendapatnya kita sanggah. Contohnya itu ada, saya kurang sependapat. Loh, ada diksi kurang itu pun sudah memperhalus bahasa. Saya kurang sependapat. Beda halnya ketika diksi kurang itu diganti dengan tidak, misalkan saya tidak sependapat. Coba kalian rasakan halus yang mana? Tentunya halus yang saya kurang sependapat. Saya kurang sependapat. Menurut saya, penertiban yang dilakukan terhadap perumahan-perumahan liar justru merupakan langkah yang baik dalam mendisiplinkan masyarakat serta meningkatkan ketertiban dan keindahan. Maaf, saya punya pendapat yang sebaliknya dengan saudara. Menurut saya, upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memberikan sembako kepada rakyat miskin itu tidaklah mendidik, karena yang lebih tepat adalah dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai bagi mereka. Ada dua contoh yang terkait dengan sanggahan, ya. Disampaikan dengan cara yang baik, pilihan katanya harus tepat, yang menunjukkan kesantunan dalam berbahasa. Nah, seperti itu sanggahan. Kemudian yang terakhir ada kritik. Kritik sering disebut juga sebagai celaan atau kecaman. Di dalam diskusi mungkin muncul kritik ketika ada pendapat yang dianggap tidak benar atau tidak sesuai.
Ya, kritik bisa pula muncul karena ketidakpuasan. Pengkritik biasanya mengharapkan suatu kenyataan ideal yang tidak terwujud. Kritik yang baik haruslah disertai berbagai alasan yang jelas dan meyakinkan. Jadi tidak dibenarkan asal mengeluarkan kecaman. Kita harus menunjukkan kenyataan ideal di samping solusi bagi masalah yang kita kritik itu. Ya, di samping itu kritik harus disampaikan secara santun. Jadi potensi untuk menyinggung perasaan orang lain, baik itu sanggahan maupun kritikan, itu sangatlah besar. Maka dari itu kalian harus menyampaikannya dengan santun. Semuanya ini, baik itu pertanyaan, dukungan, sanggahan, kritikan, semuanya harus kalian dengan santun. Nah, Pak Eko percepat ya, nanti biar takutnya kalau durasinya panjang nanti ukurannya juga besar. Kasihan kalian nanti. Contoh kritik, pendapat-pendapat yang Anda kemukakan tadi cukup menarik. Hanya saja sayang kurang disertai fakta yang akurat. Yang kedua, Anda tadi memberikan saran-saran yang menarik, tapi saran tersebut saya kira sudah pula disampaikan oleh pemakalah sebelumnya. Jadi saya harapkan ada saran lainnya dari Anda tentang cara yang baik dalam mengikuti wawancara di suatu perusahaan. Nah, itu contoh kritik. Jadi itu anak-anak bentuk-bentuk tanggapan di dalam sebuah diskusi yang bisa Pak Eko sampaikan. Ada pertanyaan, kemudian dukungan, kemudian sanggahan dan kritikan. Silahkan bagi yang belum jelas kalian bisa baca-baca kembali di buku kalian. Nanti kalau ada pertanyaan kita diskusikan bersama ya melalui forum yang ada. Sekian yang bisa Pak Eko sampaikan, kurang lebihnya Pak Eko mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.